Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Afdal MPD Cons. Saya adalah dosen BK FIP UNP. Kali ini kita akan bertemu dalam mata kuliah dasar-dasar penelitian. Kali ini mahasiswa saya akan membantu penonton sekalian memaknai apa itu penelitian, apa itu tujuan penelitian, dan kenapa seseorang melakukan penelitian. Kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizka Salsabila dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang metode penelitian yang akan disampaikan oleh. Baiklah, perkenalkan saya Rima Putri dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sari Ramayanti. Baiklah, perkenalkan saya Gustina Pelitarati dari kelompok 1. Saya sendiri, Dea Ariska Salsabila. Materi maksud dari penelitian akan disampaikan oleh Rima Putri. Kepada Kak Rima, dipersilahkan. Penelitian itu berasal dari bahasa Inggris yang dibagi menjadi dua kata, yaitu re dan search, yang mana arti re sendiri adalah lagi atau kembali, sedangkan search sendiri artinya adalah mencari atau menguji secara cermat atau hati-hati untuk membuktikan sesuatu. Research dalam arti luas adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta untuk kemajuan pengetahuan. Selain definisi research dari bahasa Inggris dan arti secara luasnya, salah satu ahli yaitu Narbuko menyebutkan bahwa definisi penelitian dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan aktif, tekun, dan sistematik yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Selain itu, penelitian juga sering disebut dengan penyelidikan intelektual. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dalam pengetahuan. Terima kasih kepada Kak Rima Putri yang telah menyampaikan materi tentang maksud dari penelitian. Materi definisi dari penelitian akan disampaikan oleh Gustina Pelitarati. Kepada Gustina Pelitarati, dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan memaparkan definisi tentang penelitian, di mana penelitian atau research berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu re dan search. Re berarti kembali atau lagi, sedangkan search berarti mencari atau menguji. Nah, jika kita gabungkan kedua kata ini akan menjadi research, di mana artinya akan kita gabungkan juga menjadi mencari kembali. Menurut Nurboko, pada tahun 2002, penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk penemuan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, hukum, serta membuka peluang bagi penemuan praktis dari pengetahuan tersebut. Nah, dari semua yang telah saya sebutkan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian itu adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya melakukan observasi secara sistematis, dikontrol, dan berdasarkan pada teori yang ada, serta diperkuat dengan adanya gejala-gejala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Gustina Pelitarati yang telah menyampaikan materi tentang definisi dari penelitian. Materi selanjutnya yaitu materi tentang tujuan dari penelitian yang akan disampaikan oleh Kak Sari Ramayanti. Kepada Kak Sari, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagian yaitu tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini terbagi dalam beberapa
jenis penelitian. Itu yang pertama, ada tujuan penelitian umum. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, itu untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang memang sudah ada. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan yang memang sudah ada. Nah, untuk tujuan penelitian yang kedua, itu ada tujuan penelitian teoritis. Nah, pada tujuan penelitian teoritis ini sebagai usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal. Nah, pada jenis penelitian teoritis ini, penelitian seperti ini tidak dapat kita manfaatkan secara langsung atau secara praktis. Nah, yang ketiga, ada penelitian secara praktis. Tujuan penelitian secara praktis ini ialah mencari serta menemukan. Nah, mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan kita. Nah, dalam tujuan praktis ini terbagi dalam 3 jenis juga. Nah, dalam 3 jenis ini yaitu ada tujuan eksploratif, yang kedua ada tujuan verifikatif, nah yang ketiga ada tujuan pengembangan. Nah, dan selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penelitian kualitatif. Pada tujuan penelitian kualitatif ini, yakni dapat mencakup sebuah informasi tentang fenomena utama peserta penelitian yang diselidiki dalam penelitian dan sebuah lokasi penelitian di mana penelitian itu dilakukan. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian kuantitatif. Nah, dalam tujuan penelitian kuantitatif itu yakni berbeda dari metodik kualitatif. Perbedaannya itu baik dari segi bahasa maupun dalam hal fokus saat membandingkan atau menghubungkan suatu variabel. Nah, yang terakhir yaitu ada tujuan penelitian metode campuran. Dalam tujuan metode campuran ini yaitu biasanya dapat kita berikan dalam sebuah pendahuluan sebagai memberikan pembaca panduan pertama untuk memahami bagian penelitian kualitatif dan kuantitatif yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi di sini metode campuran ini yaitu gabungan antara tujuan penelitian dan tujuan penelitian kuantitatif. Nah, itu yang disebut dengan metode campurannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Sari Ramayanti yang telah menyampaikan materi tentang tujuan dari penelitian. Selanjutnya materi tentang motivasi penelitian yang akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea dipersilahkan. Saya akan menyampaikan materi tentang motivasi penelitian. Ada 10 motif kenapa seseorang peneliti itu melakukan sebuah penelitian. Yang pertama, keinginan untuk mendapatkan gelar. Yang kedua, keinginan untuk menghadapi tantangan dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, keinginan untuk mendapatkan kegembiraan intelektual. Yang keempat, keinginan untuk melayani masyarakat. Yang kelima, keinginan untuk mendapatkan kehormatan. Yang keenam, arahan pemerintah. Yang ketujuh, ketenaga kerjaan kondisi. Yang kedelapan, rasa ingin tahu. Dan yang kesembilan, itu adalah keinginan untuk hubungan kasual. Yang kedelapan, berpikir sosial dan bangkit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi tentang metode penelitian.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi kita dari Meaning of Research ini. Dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan, menyimpulkan dari Meaning of Research. Meaning of Research memiliki beberapa tujuan, seperti penemuan, di mana penemuan merupakan data hasil penelitian tersebut merupakan data yang tidak pernah sama sekali diteliti oleh siapapun. Dan yang kedua sebagai pembuktian, data yang diperoleh dan data yang diteliti untuk menguji suatu hal kebenarannya, hal yang diragukan untuk didapatkan kebenarannya. Suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi landasan sebuah penelitian. Contohnya, maraknya fenomena tindakan kekerasan dapat kita menjadi bahan penelitian dengan mencari tahu faktor-faktor yang menjadi tindakan kekerasan tersebut. Salah satunya, tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Peneliti dapat meneliti dan mengembangkan hingga menemukan faktor-faktor apa yang terjadi sehingga kekerasan tersebut terjadi. Nah, sekian penjelasan dari Meaning of Research yang telah disampaikan teman-teman dan telah saya sampaikan tadi. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Semoga kita kembali di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.